semuanya, selamat datang di video kedua masih di tentang seputar teori pengambilan keputusan. Yang mana kali ini kita akan membahas beberapa faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan, baik dari dalam individu maupun dari lingkungan organisasi. Posisi dan masalah dalam keputusan. Pertama kita mulai dari posisi dan masalah. Posisi atau kedudukan seseorang dalam organisasi itu sangat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Misalnya, apakah ia seorang pengambil keputusan utama, pelaksana, atau hanya staf pendukung. Masalah yang dihadapi juga beragam, bisa berupa masalah rutin atau insidental, dan ini menentukan pendekatan yang digunakan dalam mengambil keputusan. Situasi, kondisi, dan tujuan. Selanjutnya itu adalah situasi, kondisi, dan tujuan. Situasi itu merupakan kombinasi dari berbagai faktor yang saling berkaitan dan bisa berubah-ubah. Kondisi sendiri mencakup kemampuan atau daya seseorang dalam mengambil keputusan. Sedangkan tujuan itu merupakan hasil yang ingin dicapai baik oleh individu, unit kerja, maupun organisasi secara keseluruhan. Faktor internal dan eksternal organisasi. Faktor internal organisasi itu mencakup ketersediaan dana, sumber daya manusia, peralatan, dan teknologi. Sementara faktor eksternalnya itu seperti politik, ekonomi, hukum, dan sosial juga memiliki dampak yang signifikan. Selain itu, ketersediaan informasi yang cukup lengkap dan akurat juga menjadi kunci utama dalam pengambilan keputusan yang tepat. Kepribadian dan tekanan. Kepribadian pengambilan keputusan juga sangat berpengaruh. Kebijaksanaan, ketegasan, serta kecakapan pribadi menentukan kualitas keputusan. Selain itu, tekanan dari luar seperti waktu atau desakan pihak lain bisa mempercepat atau justru menghambat proses pengambilan keputusan. Kebiasaan dan kelompok. Kebiasaan lama atau pola pikir yang sudah tertanam dalam mempengaruhi objektivitas keputusan. Kelompok lain, baik dari dalam maupun luar organisasi, juga bisa mempengaruhi, bahkan menjatuhkan organisasi jika keputusan tidak didasarkan pada prinsip dan solidaritas yang kuat. Pengalaman. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki seseorang, semakin baik juga kemampuannya dalam pengambilan keputusan. Pengalaman membantu dalam mengenali pola masalah dan memilih solusi yang paling efektif. Beberapa menurut pendapat ahli. Menurut G.R. Terry, faktor penting dalam keputusan mencakup pertimbangan rasional dan emosional, tujuan organisasi, kepentingan organisasi di atas pribadi, dan berbagai alternatif solusi. Nah, sedangkan menurut John D. Millett, faktor lainnya yaitu perbedaan karakter antara pria dan wanita, peran dan kemampuan analisis si pengambil keputusan, serta kesadaran dan keterbatasan kemampuan diri sendiri. Kesimpulannya, pengambilan keputusan itu dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan, baik itu dari dalam diri pengambilan keputusan maupun kondisi organisasi dan lingkungan eksternal. Memahami faktor-faktor ini dapat membantu kita dalam mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.